Video kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang pasti relevan banget di dunia teknologi, yaitu tentang kolaborasi sebagai kunci inovasi. Nah, kali ini kita bakal dengar langsung nih dari narasumber kita, yaitu Kak Jeremy, kebetulan Binusia 25, yang sekarang ini sedang mengikuti program Apple Academy, Developer Academy di Bali. Oke, mungkin kita mulai ya. Simak aja perjalanan cerita inspiratif dari Kak Jeremy. Mungkin boleh dikenalkan dulu nih Kak untuk latar belakangnya. Silakan. Perkenalkan, nama aku Jeremy. Aku seperti yang bilang tadi Binusian 2025 jurusan Information Systems Kemanggisan. Kalau latar belakang aku SMA di Pontianak, terus kuliah ke BINUS Information Systems. Kemudian di semester 4 ke 5 aku minor di Digital Transformation. Di saat enrichment aku itu magang di salah satu perusahaan IT consulting di Indonesia dan aku selama di situ belajar banyak banget selama setahun dan setelah itu aku lanjut di Apple Developer Academy at Binus di Bali. Menarik banget ya. Berarti sudah banyak pengalaman sebelum di Apple Developer Academy. Mungkin boleh menarik banget nih Kak, kalau misalkan apa sih alasan Kakak itu bergabung di Apple Developer Academy ini sendiri? Mungkin untuk alasannya itu aku kan selama setahun magang di IT consulting itu sebagai konsultan itu banyak banget ngelatih soft skill. Jadi ke kayak stakeholder management, product management, ngobrol face to face sama klien, hal-hal seperti itulah ya. Tapi aku ngerasa kayak agak kurang di technical skills. Jadi di hard skills kayak misalnya ngoding, database gitu-gituan. Jadi pas sebelum magang selesai aku mikir kayaknya ke Apple Developer Academy itu asik karena di sini semuanya belajar semuanya. Makanya aku datang ke sini. Plus juga aku ngerasa kayak mau create something aja gitu dari scratch. Wah, keren banget teh. Nah, boleh dong Kak ceritain gimana sih pengalaman kolaborasi sejauh ini di mana Kakak pada saat di Apple Academy ini sendiri? eh Kalau pengalamannya tentunya banyak banget yang mayoritasnya positif. Salah satu hal yang unik dari Apple Developer Academy yang di Bali dibandingkan dengan yang di kota lain itu, di Bali itu adalah pertama yang internasional. Jadi di sini lebih kolaborasinya lebih unik bisa dibilang karena bekerja dengan foreigners, dengan internasional. Jadi ada culture-culture kerja dan culture komunikasi yang berbeda begitu. Gitu sih. Oke, berarti banyak sekali background yang berbeda ya. Iya benar. Terus pasti udah ada juga peran-peran lain seperti developer, desainer, atau business thinker, betul? Kak Iya, benar. Jeremy. Nah, gimana sih Kak kalau misalkan cara Kakak itu berkolaborasi dalam peran-peran yang berbeda tersebut? Oke. Mungkin ini kebawaan dari pengalaman magang sebelumnya, tapi hal yang paling penting kalau misalnya bekerja dengan orang-orang dengan background berbeda itu sebenarnya salah satu hal yang paling penting itu bisa ngejelasin konsep yang kompleks dengan cara sederhana biar lebih mudah dimengerti sama orang lain. Karena kan ada banyak banget konsep buat developer yang desainer mungkin nggak ngerti, atau orang bisnis nggak ngerti, atau mungkin konsep desain yang orang bisnis merasa kok kayak nggak masuk akal, ya kan? Jadi menurut aku kalau kolaborasi di antara segmen-segmen orang itu yang paling penting adalah kayak kesamarataan pengertian akan berbagai konsep itu sih sebenarnya. Berarti itu eh, bagaimana kolaborasinya ya Kak? Iya. Kemudian apa sih boleh diceritain nggak kayak peran-peran dari contohnya dari developer atau desainer atau kakak sekarang bagiannya apa ya kak? Kalau aku mayoritasnya most of the time di sini kalau nggak jadi product manager jadi developer sih. Boleh diceritain nggak kak perannya di dalam product manager itu kayak gimana? Jadi product management itu kalau misal dalam konteks di tempat aku sekarang itu sebenarnya jatuhnya lebih ke, ya kalau simpelnya ngatur orang, tapi sebenarnya ngatur tim, tapi bukan cuma nyuruh-nyuruh aja, tapi lebih ke
nentuin direction project ini tuh sebenarnya mau kemana sih? Atau misalnya terjadi konflik antar developer dengan desainer, itu cara nge-resolve-nya gimana? Dan nge-remind para developer dan desainer akan timeline. Kita tuh perlu nyelesainnya tuh di tanggal ini loh. Soalnya di tanggal selanjutnya itu nanti desainer harus ngebikin ini, itu. Begitulah sih sebenarnya. Apalagi, jadi ibaratnya bukan jadi bos orang, tapi sebenarnya tugas utamanya itu membuat anggota tim intinya bisa fokus aja ke kerja. Jadi mereka nggak perlu pikirin jadwal, nggak perlu pikirin ini itu. Ini yang mereka perlu pikirin itu buat ngelesain aja kerjaan mereka dengan caranya gimana pun. Jadi memfasilitasi lah ibaratnya. Oke, keren banget. Nika Jerim ini berarti sebagai product manager. Udah pasti banyak dong proyek atau mungkin ada proyek yang sedang dijalani. Nah, di antara itu sendiri, ada gak sih Kak proyek yang paling berkesan gitu?